Beritahu kamu semuanya. Bab 543. Arila. Carson memanggil dengan lembut dan menepuk pelan punggung Arila. Tidak ada yang bisa menyakitiku. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi Arila tidak tahu harus bagaimana membuka suara kepada Carson. Dia percaya Carson tidak akan melakukan sesuatu yang akan menyakiti ayahnya. Tetapi dia juga tidak tahu cara menjelaskan video itu. Atau mungkin dengan mencari Ferdian baru bisa mengerti seperti apa masalah ini. Tidak ada tapi-tapi. Carson mengelus lembut kepala Arila dan mencium keningnya. Percaya padaku, kamu istirahatlah dulu. Setelah bangun, semua akan baik-baik saja. Akhir-akhir ini, Arila sibuk mengurusi anak yang baru saja mereka adopsi. Carson mengira mungkin dia kelelahan. Istirahat semalaman akan membuatnya jauh lebih baik. Ya, Arila menganggukkan kepalanya. Carson menggendongnya, lalu dengan langkah yang besar, membawanya masuk ke kamar dan menaruhnya dengan lembut di atas kasur. Kamu tidur duluan. Aku mau mandi sebentar. Ketika Carson akan pergi, Arila menarik tangannya, menatapnya dengan khawatir, lalu pelan-pelan melepaskan tangannya. Baiklah, kamu pergi mandi saja. Aku tidur dulu ya. Sudah larut seperti ini, dia tidak ingin karena dirinya mengganggu waktu istirahat Carson. Carson mengelus kembali kepalanya, lalu pergi ke kamar mandi. Arila berbaring di tempat tidur. Memejamkan mata, dia sangat mengantuk, tetapi dia tidak bisa tidur. Otaknya penuh dengan video yang tadi dilihat. Mau bagaimanapun dia berpikir, ia merasa tidak masuk akal dengan video tersebut. Sudahlah, tidak ingin dipikirkan lagi. Besok pagi dia akan pergi mencari Ferdian untuk memperjelas apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak boleh memfitnah Carson begitu saja. Tidak lama, Carson pun selesai mandi, lalu berbaring di sebelah Arila dan meletakkan tangannya di perut Arila. Arila, tidak perlu khawatir ya. Arila memeluk Carson, lalu berkata, Carson, kita akan baik-baik saja kan? Dia bertanya dengan ragu, karena hatinya sangat kacau. Jelas-jelas dia mencoba percaya pada Carson, tetapi dia masih ada rasa takut. Iya, pasti. Carson memeluknya erat. Tidurlah. Dia tidak dapat tidur nyenyak. Begitu juga dengan Carson. Tetapi Carson harus bangun pagi untuk bekerja, sedangkan Arila dapat tidur hingga siang hari. Beberapa tahun ini, Carson terbiasa untuk bangun pagi dan duduk di dekat jendela sambil menunggu Arila terbangun. Hari ini, Arila tertidur saat langit mulai terang. Ia kemungkinan akan bangun di siang hari. Jadi Carson setelah bangun langsung berangkat ke kantor. Dia menitipkan pesan kepada Nurmala untuk tidak membangunkan Arila dan menyiapkan makanan segar. Begitu dia bangun, ia bisa langsung makan. Carson tidak tahu jika Arila tidak tidur seharian. Ketika ia keluar dari pintu kamar, Arila pun membuka mata. Kalau tidak segera memperjelas masalah ini, Arila tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Arila bangun, mencari HP-nya, lalu menelpon Ferdian. Sama seperti kemarin, dia mengangkat telepon setelah menelpon berkali-kali. Aril, kenapa? Suara Ferdian berbicara jauh lebih baik dari kemarin. Tetapi masih dapat terdengar jelas bahwa ia baru tersadar dari mabuknya. Ferdian,
Video yang kamu kirimkan kepadaku, itu maksudnya apa? Arila lebih memilih percaya bahwa video tersebut adalah buatan orang lain dan percaya bahwa Carson bukanlah pembunuh di balik kematian ayahnya. Video apa? Ferdian dengan malas membalikkan badannya, masih setengah sadar dan tidak dapat mengingat video apa yang dimaksud oleh Arila. Arila dengan marah berkata, "Video yang kamu kirimkan ke aku lewat chat." Video lewat chat? Setelah Ferdian mendengar, dia dengan cepat membuka chat dan mencari pesannya dengan Arila. Di dalam chat muncul sebuah video. Melihat video itu, dia berbicara dengan pelan. Mampus. Setelah mabuk, dia tidak tahu apapun. Dia tidak tahu kalau dia mengirimkan video itu kepada Arila. Bahkan tidak tahu bagaimana bisa dia ada di hotel. Arila kembali berbicara. "Kamu jelaskan dengan jelas. Ini maksudnya apa? Aku butuh tahu kebenarannya." Masalah ini Arila sudah tahu. Ferdian juga tidak berencana untuk menutupinya lagi. Dia akan menjalankan perintah ayahnya untuk menolong Arila dan Rila kecil meninggalkan Carson si monster itu. Dengan begitu, mereka akan hidup berbahagia. Ferdian menarik napas panjang dan berkata, "Kamu benar ingin tahu kebenaran sebenarnya apa yang terjadi?" "Tentu saja aku butuh tahu. Aku tidak ingin orang lain yang memutuskan sesuatu untukku." Apapun kebenarannya, Arila ingin menghadapinya sendiri. Carson, Ferdian, siapapun itu, tidak ada yang bisa mengambil keputusan. Hanya dia sendiri yang bisa. Mereka tidak ada yang bisa mengambil keputusan untuknya, mau itu suaminya ataupun kakaknya. Menginjak kembali rumah Ferdian, Arila merasakan hal yang berbeda. Dia tiba-tiba terbayangkan ayahnya keluar dari kamar, tersenyum padanya dan memanggilnya Aril. Ingin rasanya Arila meneteskan air matanya. Ferdian berkata, "Kalau kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu semuanya. Setelah tahu kenyataannya, kamu mau bagaimana? Kamu sendirilah yang memutuskan. Aku tidak akan ikut campur." "Baiklah, kamu kasih tahu aku semuanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi lagi." Arila menggigit bibirnya dan berusaha untuk tetap menstabilkan emosinya. Informasi apapun yang ia tahu dari Ferdian, dia harus tetap tenang agar dapat memikirkan jalan keluar, agar dapat membuat Carson lepas dari fitnahnya. Saat ini, Arila masih percaya pada Carson. Dia percaya Carson tidak akan mungkin menyakiti ayahnya, karena dia tidak memiliki tujuan untuk melakukan pembunuhan itu. Apakah kamu ingat kejadian Eva diculik, bahkan hampir saja kehilangan nyawa? Suara Ferdian pelan-pelan memasuki telinga Arila. Arila menganggukkan kepala. "Ya, aku pasti ingat. Tetapi sampai saat ini kita tidak tahu siapa pelakunya. Atau mungkin mereka tidak ingin memberitahuku siapa pelakunya." Ferdian kembali berbicara. "Apakah kamu masih ingat ketika Rila kecil ulang tahunnya dia mendapatkan sepatu kristal? Apakah kamu masih ingat kamu mendapatkan telepon dari nomor asing? Ingat kejadian yang begitu menakutkan. Bagaimana mungkin Arila akan melupakannya?" Yang lakuin semua ini adalah satu orang yang sama. Ferdian menghela napas lalu melihat Arila.
Orang ini adalah ayah kita. Kak, kamu lagi ngomongin apa? Kalau tidak ada bukti, jangan sembarangan berbicara. Arila menggelengkan kepalanya, berharap kalau dia salah dengar. Ayahnya, bagaimana mungkin ayahnya yang melakukan hal seperti itu? Memberi Rila kecil sepatu kristal, menelponnya dengan nomor asing. Ini bisa dimaklumi. Arila juga percaya bahwa ayahnya dapat melakukan hal seperti itu. Tetapi dia tidak percaya ayahnya yang menculik Eva.